Anda akan mempelajari sesuatu yang akan sepenuhnya mengubah cara Anda menangani setiap argumen, setiap ketidaksetujuan, dan setiap perebutan kekuasaan dengan wanita. Dan saya jamin Anda sedang melakukan kesalahan ini sekarang. Setiap pria yang menonton ini melakukan kesalahan yang sama. Anda berpikir Anda kuat. Anda berpikir Anda menetapkan batasan, tetapi sebenarnya Anda menghancurkan otoritas Anda sendiri setiap kali Anda membuka mulut. Biarkan saya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ketika seorang wanita tidak mendengarkan Anda. Dan yang lebih penting, kesalahan apa yang Anda lakukan yang membuatnya semakin parah. Bayangkan skenario ini. Anda memberitahunya jika ada sesuatu yang mengganggu Anda. Mungkin dia terlalu sering keluar. Mungkin dia sedang mengirim pesan teks kepada seseorang larut malam. Mungkin dia tidak menghormati Anda di depan teman-temannya. Anda mengekspresikan diri Anda dengan jelas, tenang, seperti orang dewasa yang matang. Dan apa yang terjadi? Dia mengabaikan Anda sepenuhnya. Anda merasa tidak aman dan berpikir, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Terdengar familiar? Tentu saja, karena ini adalah realitas setiap pria. Anda mencoba berkomunikasi dan dia bersikap seolah-olah Anda tidak berbicara. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda melakukan apa yang dilakukan setiap pria. Anda berbicara lebih keras. Anda menjelaskan lebih lanjut. Anda membawa logika, fakta, dan bukti. Anda berubah menjadi pengacara yang menyampaikan kasus Anda. Namun Anda berkata, ini adalah yang ketiga kalinya. Orang yang berakal sehat manapun akan setuju. Dan semakin banyak Anda berbicara, semakin sedikit dia menghormati Anda. Semakin banyak Anda menjelaskan, semakin lemah Anda jadinya. Anda benar-benar berbicara tentang diri Anda sendiri sehingga dia tidak menghormati Anda lagi. Setiap kata adalah paku lain di peti mati hubungan Anda. Inilah yang tidak Anda pahami. Saat Anda berdebat dengan seorang wanita, saat Anda mencoba meyakinkannya dengan kata-kata, Anda sedang memainkan permainan yang tidak akan pernah bisa Anda menangkan. Bukan karena wanita lebih pandai berdebat, meskipun seringkali demikian, tetapi karena saat Anda terlibat dalam pertarungan verbal, Anda sudah kalah. Anda telah menunjukkan padanya bahwa pendapatnya memiliki pengaruh terhadap Anda. Anda telah menunjukkan bahwa Anda membutuhkan persetujuannya, validasinya, izinnya. Anda telah menunjukkan diri Anda sebagai seseorang yang dapat dikendalikan melalui konflik. Saya mempelajarinya dengan cara yang sulit. Bertahun-tahun lalu, saya bersama seorang gadis yang terus-menerus menguji batasan. Dia pergi ke klub bersama teman-teman lajangnya, menjaga mantan di media sosial, dan menggoda pria lain tepat di depan saya. Setiap kali saya mendudukannya dan berbicara, saya akan menjelaskan mengapa hal itu tidak sopan, bagaimana hal itu membuat saya merasa, dan apa yang saya harapkan dalam suatu hubungan. Anda tahu apa yang dilakukannya? Dia akan mengangguk, setuju, berjanji untuk berubah, lalu melakukan hal yang sama persis pada akhir pekan berikutnya. Saya akan mengulang percakapan yang sama lagi, seperti kaset rusak, seperti orang idiot. Suatu hari, sesuatu menjadi jelas. Saya menyadari bahwa saya melatihnya untuk tidak mendengarkan saya. Setiap kali saya menggunakan kata-kata alih-alih tindakan, saya mengajarinya bahwa batasan saya hanyalah saran, bahwa standar saya bisa dinegosiasikan, bahwa saya hanya bicara saja tanpa konsekuensi. Saya benar-benar memprogramnya untuk tidak menghormati saya dan kemudian merasa marah ketika dia mengikuti program yang saya buat. Anda lihat, wanita tidak menanggapi kata-kata sebagaimana halnya pria. Ketika seorang pria memberikan kata-katanya, biasanya itu berarti sesuatu. Kami berjabat tangan untuk membuat kesepakatan. Itu sebuah kontrak. Kami bilang kami akan melakukan sesuatu. Kami merasa berkewajiban melakukannya. Namun bagi wanita, kata-kata hanyalah ekspresi emosi pada saat itu. Itu bukan kontrak. Itu bukan janji. Itu adalah apa yang dia rasakan saat ini. Dan perasaan berubah setiap 5 menit. Jadi ketika Anda mencoba memaksanya menepati janjinya, Anda berbicara dalam bahasa yang berbeda. Pikirkanlah tentang itu. Berapa kali dia berkata, aku baik-baik saja, padahal dia jelas-jelas tidak baik-baik saja? Berapa kali dia berkata, tidak ada yang salah ketika semuanya salah? Berapa kali dia berkata, aku tidak peduli di mana kita makan, lalu menolak setiap restoran yang Anda sarankan? Perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan karena kata-kata bukanlah cara dia berkomunikasi. Dia berkomunikasi melalui emosi dan tindakan. Namun Anda terus mencoba berkomunikasi melalui logika dan kata-kata. Tidak heran dia tidak mendengarkan. Kesalahan yang dilakukan semua pria adalah mempercayai bahwa komunikasi menyelesaikan masalah.
bahwa jika Anda menjelaskan diri Anda lebih baik, jika Anda menemukan kata-kata yang tepat, jika Anda membuatnya memahami sudut pandang Anda, semuanya akan beres. Namun inilah kebenaran yang pahit. Dia sudah mengerti. Dia tidak bingung tentang apa yang Anda inginkan. Dia tidak peduli karena Anda telah menunjukkan kepadanya melalui tindakan Anda bahwa tidak ada konsekuensi nyata jika dia mengabaikan Anda. Biarkan saya melukiskan sebuah gambaran untuk Anda. Dia memberitahu Anda bahwa dia akan pergi ke Vegas untuk pesta lajang. Anda tidak menyukainya. Anda mengungkapkan kekhawatiran Anda. Dia tetap pergi. Apa pekerjaan Anda? Anda tinggal di rumah seperti anak baik. Mungkin mengirimkan beberapa pesan agresif. Lalu ketika dia kembali, Anda berdiskusi lagi tentang batasan. Tahukah Anda apa yang dipelajarinya? Bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, dan hal terburuk yang terjadi adalah dia harus mendengarkan Anda mengeluh. Itu bukan konsekuensi, itu adalah ketidaknyamanan kecil. Sekarang bayangkan jika dia pergi ke Vegas. Anda mematikan radio. Dia kembali, tetapi Anda tidak di rumah. Anda pergi selama 3 hari. Tak ada penjelasan, tak ada diskusi, tak ada argumen, hilang begitu saja. Ketika Anda pulang dan dia panik, Anda tinggal bilang, "Oh, kukira kita liburan terpisah sekarang. Kamu liburan sendiri, aku liburan sendiri." Lalu Anda lanjutkan urusan Anda. Tidak perlu berdebat, tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membela diri, hanya konsekuensi alami. Menurut Anda, pendekatan mana yang benar-benar mengubah perilaku? Pembicaraan hubungan selama 3 jam di mana Anda berbagi perasaan, atau 3 hari di mana Anda menunjukkan padanya apa yang ditimbulkan oleh pilihannya. Tindakan adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti semua orang. Kata-kata hanyalah kebisingan. Namun pria takut untuk mengambil tindakan. Anda tahu kenapa? Karena Anda takut kehilangannya. Anda begitu takut dia akan pergi sehingga Anda lebih baik tidak dihormati daripada sendirian. Anda lebih baik punya wanita yang tidak mendengarkan Anda daripada tidak ada wanita sama sekali. Dan dia tahu ini. Dia dapat mencium ketakutan Anda seperti hiu mencium darah. Saat dia menyadari Anda tidak akan pergi, Anda telah kehilangan semua pengaruh. Anda bernegosiasi dari posisi lemah. Izinkan saya bercerita tentang leverage. Dalam hubungan apapun, orang yang kurang membutuhkan orang lain memiliki lebih banyak kekuatan. Itu tidak adil, itu tidak romantis, tetapi itu benar. Dan sebagian besar pria menyerahkan seluruh kekuasaan mereka dengan bersikap terlalu tersedia, terlalu akomodatif, dan terlalu putus asa untuk membuatnya bahagia. Anda mengosongkan jadwal Anda saat dia menelepon. Anda membatalkan rencana dengan teman-teman untuk menemuinya. Anda mengubah seluruh hidup Anda agar sesuai dengan keinginannya dan kemudian Anda bertanya-tanya mengapa dia tidak menghormati Anda. Anda telah menunjukkan padanya bahwa Anda tidak punya kehidupan di luar dirinya. Mengapa dia harus menghargai sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah? Saya akan beritahu Anda sesuatu yang lain. Ketika seorang wanita secara konsisten tidak mendengarkan Anda, ketika dia secara teratur mengabaikan kekhawatiran Anda, jika dia berulang kali melanggar batasan Anda, dia sudah pergi. Mungkin tidak secara fisik, tetapi secara emosional dia sudah keluar. Dia tidak menghormati Anda lagi. Dia melihat Anda sebagai sesuatu yang opsional, yang bisa dikendalikan dan yang lemah. Dia hanya menahan Anda sampai sesuatu yang lebih baik datang, atau sampai dia bisa mendapatkan nilai apapun dari Anda. Sulit bagi pria untuk menerima hal ini. Anda berpikir karena dia masih di sana, karena dia masih tidur dengan Anda sesekali, karena dia masih berkata, "Aku mencintaimu." Terkadang semuanya baik-baik saja. Namun wanita dapat mengkotak-kotakkan dirinya dengan cara yang tidak dapat dipahami pria. Dia dapat merencanakan jalan keluarnya sambil bersikap normal. Dia mungkin terikat secara emosional dengan orang lain saat tinggal di rumah Anda. Dia mungkin sudah melanjutkan pikirannya selagi tubuhnya masih ada. Anda ingin tahu alasan sebenarnya mengapa wanita tidak mendengarkan pria? Karena kebanyakan pria tidak pantas untuk didengarkan. Kasar. Tentu saja. Benar. Sangat. Anda mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Anda menetapkan batasan, lalu Anda sendiri segera melanggarnya. Anda mengancam dengan akibat yang tidak pernah Anda lakukan. Anda tidak konsisten, tidak dapat diprediksi, dan tidak dapat diandalkan. Mengapa dia harus menganggap Anda serius sementara Anda sendiri tidak menganggap diri Anda serius? Setiap kali Anda mengatakan, "Ini yang terakhir kalinya," dan itu bukan yang terakhir kalinya, Anda kehilangan kredibilitas. Setiap kali Anda berkata, "Saya tidak akan menoleransi hal ini,"
tetapi kemudian Anda menoleransi, Anda kehilangan rasa hormat. Setiap kali Anda mengancam untuk pergi tetapi tidak pergi, Anda menjadi bahan tertawaan. Anda adalah bocah yang berteriak serigala, tetapi yang Anda tangisi bukanlah serigala, melainkan batasan-batasan yang tak akan pernah Anda tegakkan. Wanita menguji pria. Itu tidak disadari, itu tidak berbahaya, itu biologis. Mereka perlu tahu apakah Anda cukup kuat untuk menanganinya. Bisakah Anda berdiri teguh saat mereka mendorong? Bisakah Anda mempertahankan frame saat mereka sedang emosional? Bisakah Anda menjadi batu karang saat badai menerjang? Dan sebagian besar pria gagal dalam tes ini secara spektakuler. Saat dia meninggikan suaranya, Anda akan hancur atau meledak. Bagaimanapun Anda telah menunjukkan bahwa Anda tidak mampu mengatasi tekanan. Saya ingat suatu hubungan, setiap kali kami berselisih paham, dia akan mengancam untuk pergi, mengemasi barang-barangnya, keluar dengan dramatis. Pertama kali hal itu terjadi, saya panik, memohon padanya untuk tinggal, berjanji untuk berubah, melakukan semuanya dengan salah. Tahukah Anda apa yang diajarkan hal itu padanya? Ancaman untuk pergi itu malah memberinya apa yang diinginkannya. Itu menjadi pilihan nuklirnya untuk memenangkan argumen apapun. Lalu suatu hari dia melakukannya lagi. Mengepak tasnya menuju pintu, menunggu saya menghentikannya. Saya tidak melakukannya. Saya membantunya berkemas. Saya menahan pintu agar tetap terbuka. Saya bilang, kalau kamu cukup tidak bahagia untuk pergi, pergilah. Saya ingin kamu bahagia. Ekspresi wajahnya sungguh tak ternilai, benar-benar syok. Dia sebenarnya tidak ingin pergi. Itu hanya taktik manipulasi. Tapi saya berhasil menggertaknya. Dia tidak pernah mengancam akan pergi lagi. Beginilah yang sebenarnya terjadi saat bertengkar. Dia menjadi emosional, mulai berteriak, mungkin menangis, bahkan menuduh. Otak logis Anda mati, dan otak emosional Anda mengambil alih. Sekarang Anda bertindak di levelnya di arenanya, bermain sesuai aturannya. Anda berada di ring tinju dengan Mike Tyson yang mencoba bertinju. Tentu saja Anda akan kalah. Anda meninggalkan kekuatan dan energi maskulin Anda yang tabah dan mencoba bersaing dalam manipulasi emosional. Itu seperti membawa pisau ke adu tembak. Respons yang tepat terhadap manipulasi emosional bukanlah lebih banyak emosi. Itu juga bukan logika. Itu adalah ketidakpedulian. Ketika dia berteriak tentang betapa Anda mengendalikan, manipulatif, dan tidak aman, Anda tidak membela diri, Anda tidak menyerang, Anda tidak terlibat. Anda membiarkannya kelelahan seperti balita yang sedang mengamuk. Lalu Anda menerapkan konsekuensi berdasarkan perilaku, bukan kata-kata. Anda tidak menghukum amukannya. Anda menangani masalah yang sebenarnya. Izinkan saya memberi Anda contoh nyata. Pacar Anda terus-menerus menggunakan ponselnya saat makan malam. Anda sudah memintanya untuk menyimpannya. Dia berkata, "Oke," tetapi tidak pernah melakukannya. Begini yang dilakukan kebanyakan pria. Mereka terus bertanya, lalu menuntut, lalu berdebat tentang hal itu. Inilah yang seharusnya Anda lakukan. Lain kali dia menggunakan ponselnya saat makan malam, Anda bangun dan pergi. Tanpa kata-kata, tanpa penjelasan. Pergi saja. Lakukan sesuatu yang Anda sukai. Ketika dia mengirim pesan menanyakan di mana Anda berada, Anda tidak langsung merespons. Biarkan dia menerima konsekuensi pilihannya. Dia akan marah besar. Dia akan menuduh Anda kekanak-kanakan, dramatis, manipulatif. Dia akan mengatakan Anda bereaksi berlebihan, bahwa Anda gila, bahwa Anda tidak dewasa. Bagus. Biarkan dia mengatakan semuanya. Jangan membela, jangan menjelaskan, jangan membenarkan. Saat Anda bertemu dengannya lagi, jika dia menyinggungnya, Anda cukup bilang, "Saya tidak suka makan malam dengan seseorang yang menggunakan ponselnya, jadi saya pergi." Itu saja. Tidak perlu diskusi lagi. Apa yang terjadi saat Anda makan malam nanti? Saya jamin dia berpikir 2 kali sebelum mengeluarkan ponselnya. Bukan karena Anda meyakinkannya dengan kata-kata, tetapi karena dia mengalami konsekuensi yang tidak disukainya. Begitulah perilaku sebenarnya berubah melalui pengalaman, bukan penjelasan. Tapi inilah jebakan yang sering dialami pria. Mereka pikir konsekuensi berarti hukuman. Mereka pikir itu tentang balas dendam atau memberinya pelajaran. Salah. Konsekuensi hanyalah hasil alami dari tindakan. Jika dia menciptakan jarak, Anda menerima jarak itu. Jika dia tidak menghormati Anda di depan umum, Anda meninggalkan situasi itu. Jika dia memprioritaskan orang lain, Anda memprioritaskan orang lain. Anda tidak menghukum. Anda menyamakan energi. Tahu apa yang lucu?
Pria akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari hal yang tepat untuk dikatakan. Mereka akan menulis paragraf teks untuk mencoba menjelaskan posisi mereka. Mereka akan melatih percakapan di kepala mereka. Mereka akan meminta saran dari teman-teman mereka tentang cara mengungkapkan sesuatu. Semua upaya ini menjadi kata-kata yang tidak akan mengubah apapun. Sementara itu, satu tindakan sederhana akan menyelesaikan segalanya, tetapi mereka terlalu takut untuk melakukannya. Inilah mengapa aturan tanpa kontak begitu ampuh setelah putus cinta. Ini bukan taktik manipulasi, ini konsekuensi alami. Dia mengakhiri hubungan, jadi hak istimewa hubungan juga berakhir. Tidak ada dukungan emosional, tidak ada perhatian, tidak ada validasi, tidak ada persahabatan. Dia tidak mendapatkan keuntungan saat menolak komitmen. Tetapi kebanyakan pria tidak bisa melakukan ini. Mereka terus mengirim pesan, menelepon, mencoba meyakinkannya bahwa dia telah melakukan kesalahan, menggunakan kata-kata alih-alih tindakan. Sekali lagi saya melihat pola ini di mana-mana. Seorang pria menemukan pacarnya mengirim pesan kepada mantannya. Dia mengkonfrontasinya. Dia menyangkal atau mengecilkannya. Dia menuntutnya untuk memblokirnya. Dia menolak atau berpura-pura patuh. Mereka berdebat berjam-jam, tidak ada yang berubah. Anda tahu apa yang seharusnya terjadi? Saat Anda menemukan kontak yang tidak pantas dengan mantan, Anda mulai menciptakan jarak, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai perlindungan diri. Anda tidak berdebat tentang hal itu. Anda menyesuaikan tingkat investasi Anda. Anda harus memahami sesuatu yang krusial. Wanita akan terus mendesak hingga mereka menemukan batasan Anda. Bukan batasan yang Anda nyatakan, melainkan batasan Anda yang sebenarnya, batasan yang akan Anda terapkan, bahkan jika itu mengorbankan hubungan Anda. Kebanyakan pria tidak memiliki batasan yang nyata. Mereka memiliki preferensi yang akan mereka abaikan saat dia mengancam akan pergi. Itu bukan batasan, itu saran. Dan tidak ada yang menghormati saran. Batasan yang nyata membutuhkan konsekuensi yang nyata. Dan konsekuensi yang nyata seringkali berarti menjauh. Tapi Anda tidak bisa menggertak ini. Wanita memiliki intuisi yang luar biasa untuk batasan palsu. Jika Anda mengancam akan pergi, tetapi dia tahu Anda tidak akan pergi, Anda baru saja menghancurkan kredibilitasnya. Lebih baik diam saja dan menyesuaikan perilaku Anda daripada membuat ancaman yang tidak akan Anda tepati. Inilah paradoks yang menghancurkan otak pria. Semakin Anda bersedia untuk pergi, semakin kecil kemungkinan Anda harus melakukannya. Semakin Anda rela kehilangan sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda untuk mempertahankannya. Semakin sedikit Anda membutuhkannya untuk mendengarkan, semakin besar pula keinginannya untuk mendengarkan. Karena kekuatan itu menarik dan tidak ada yang menunjukkan kekuatan seperti bersedia kehilangan sesuatu daripada mengorbankan nilai-nilai Anda. Tetapi kebanyakan pria takut untuk sendirian. Mereka lebih suka bersama seseorang yang tidak menghormati mereka daripada melajang. Mereka lebih suka ditemani orang yang buruk daripada tidak ada teman sama sekali. Dan para wanita merasakan keputusasaan ini. Mereka tahu Anda tidak akan pergi. Mereka tahu Anda akan menoleransi apapun. Jadi mengapa mereka harus mendengarkan Anda? Apa konsekuensi mengabaikan Anda? Percakapan lain. Pertengkaran lain. Itu bukan konsekuensi. Itu hanya gangguan. Saya punya teman yang mengeluh tentang teman-teman pria pacarnya selama berbulan-bulan. Pria-pria ini jelas-jelas tertarik padanya, terus-menerus menghubunginya, mengajaknya keluar, bersikap tidak pantas. Dia akan mengatakan bahwa itu mengganggunya. Pacarnya akan mengatakan mereka hanya berteman, tidak akan ada yang berubah. Anda tahu apa yang akhirnya berhasil? Dia mulai bergaul dengan mantannya. Tidak selingkuh, tidak bersikap tidak pantas, hanya minum kopi, pergi makan siang. Tiba-tiba pacarnya dengan cepat memahami batasan. Tiba-tiba teman-teman pria itu harus pergi. Mengapa? Karena dia mengalami apa yang dia alami. Anda ingin tahu kapan seorang wanita mulai mendengarkan Anda? Ketika dia menyadari Anda serius. Tidak serius dalam kata-kata Anda, tetapi serius dalam tindakan Anda. Ketika dia melihat Anda benar-benar akan pergi, ketika dia merasakan konsekuensi nyata, ketika dia mengerti bahwa rasa tidak hormat ada harganya yang tak rela dia bayar, saat itulah tiba-tiba secara ajaib dia mulai memahami batasan Anda. Saya punya teman yang mengeluh selama bertahun-tahun tentang pengeluaran istrinya. Mereka terus-menerus berdebat tentang uang. Dia akan menunjukkan spreadsheet, anggaran, proyeksi keuangan. Istrinya akan mengangguk setuju, lalu tetap membeli apapun yang diinginkannya. Tahukah Anda apa yang akhirnya mengubah perilakunya? Dia memisahkan keuangan mereka.
bukan sementara, bukan sebagai ancaman, melainkan permanen. Dia punya uangnya, dia punya uangnya. Dia bisa menghabiskan uang sesuka hatinya, tetapi hanya dengan uangnya. Perdebatan itu langsung berhenti. Mengapa? Karena konsekuensi berhasil. Percakapan tidak. Inilah kebenaran lain yang perlu dipahami pria. Jika Anda harus terus-menerus memperjuangkan rasa hormat yang mendasar, Anda bersama wanita yang salah. Jika Anda harus berulang kali menjelaskan mengapa perilaku tertentu tidak dapat diterima, dia sebenarnya tidak peduli pada Anda. Seorang wanita yang menghargai Anda tidak perlu diyakinkan untuk memperlakukan Anda dengan baik. Dia melakukannya karena dia tidak ingin kehilangan Anda. Karena kehadiran Anda dalam hidupnya lebih berharga daripada perilaku egois apapun yang sedang dia pertimbangkan. Ketika Anda mendapati diri Anda melakukan percakapan yang sama berulang-ulang, itu bukan masalah komunikasi, itu masalah rasa hormat. Dia mendengarkan Anda pertama kali. Dia hanya memutuskan keinginannya lebih penting daripada batasan Anda. Dan setiap kali Anda mengulanginya, alih-alih mengambil tindakan, Anda menegaskan bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Anda membuktikan bahwa kata-kata Anda tidak berarti, bahwa batasan Anda fleksibel, bahwa standar Anda bisa dinegosiasikan. Solusinya bukanlah komunikasi yang lebih baik, bukan menemukan kata-kata yang tepat untuk membuatnya mengerti. Solusinya adalah menjadi pria yang tindakannya sesuai dengan kata-katanya. Pria yang mengatakan apa yang dia maksud dan maksudnya apa yang dia katakan. Pria yang tidak mengancam konsekuensinya, dia menerapkannya. Pria yang tidak membutuhkan persetujuannya terhadap batasannya, dia hanya menegakkannya. Ini membutuhkan perubahan mendasar dalam cara pandang Anda terhadap diri sendiri. Anda harus berhenti memandang diri Anda sebagai separuh dari pasangan dan mulai memandang diri Anda sebagai individu yang utuh. Kebahagiaan Anda, kedamaian Anda, harga diri Anda, semua ini tidak bisa bergantung pada perilakunya. Semuanya harus datang dari dalam. Ketika Anda mencapai ini, ketika Anda benar-benar tidak membutuhkan kepatuhannya untuk merasa baik-baik saja, saat itulah dia akan mulai mendengarkan. Karena sekarang Anda berbicara dari kekuatan, bukan dari kebutuhan. Tapi inilah hal yang kebanyakan pria tidak akan akui. Mereka sebenarnya tidak menginginkan tanggung jawab ini. Mereka ingin dia mendengarkan karena mereka telah meminta dengan baik. Mereka menginginkan rasa hormat tanpa harus mendapatkannya. Mereka menginginkan batasan tanpa harus menegakkannya. Mereka menginginkan manfaat menjadi kuat tanpa benar-benar menjadi kuat. Mereka ingin berbicara untuk mendapatkan otoritas, alih-alih menunjukkannya melalui tindakan. Anda tidak bisa menegosiasikan ketertarikan. Anda tidak bisa berdiskusi untuk mendapatkan rasa hormat. Anda tidak bisa membujuk seseorang agar menghargai Anda. Hal-hal ini ada atau tidak ada. Dan itu ditentukan oleh siapa Anda, bukan apa yang Anda katakan. Ketika Anda benar-benar memahami hal ini, ketika Anda berhenti mencoba meyakinkan dan mulai menjadi diri sendiri, semuanya berubah. Bukan karena dia tiba-tiba mulai mendengarkan kata-kata Anda, tetapi karena tindakan Anda menjadi mustahil untuk diabaikan. Kesalahan yang dilakukan semua pria adalah percaya bahwa hubungan adalah tentang komunikasi. Bukan, hubungan adalah tentang kecocokan dan rasa hormat. Jika Anda cocok dan dia menghormati Anda hampir tidak perlu berkomunikasi sama sekali. Dia secara alami akan mempertimbangkan perasaan Anda karena dia menghargai Anda. Jika Anda tidak cocok atau dia tidak menghormati Anda, semua komunikasi di dunia ini tidak akan menyelesaikan masalah. Anda hanya seperti menata ulang kursi geladak di Titanic. Jadi ini saran saya dan ini sederhana. Berhentilah terlalu banyak bicara. Berhentilah menjelaskan diri sendiri. Berhentilah membenarkan batasan Anda. Berhentilah berdebat tentang standar Anda. Terapkan saja konsekuensinya secara konsisten dan tanpa emosi. Biarkan tindakan Anda berbicara begitu lantang sehingga kata-kata Anda menjadi tidak perlu. Jadilah pria yang tidak perlu didengarkan karena kehadirannya saja sudah mengundang rasa hormat. Ketika Anda mencapai titik ini, Anda tidak perlu lagi meminta seorang wanita untuk mendengarkan Anda. Dia akan melakukannya. Karena alternatifnya, kehilangan Anda tidak dapat diterima olehnya. Itulah satu-satunya kekuatan yang Anda miliki dan itulah satu-satunya kekuatan yang Anda butuhkan. Terima kasih banyak telah menonton.